Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Legenda dan Mitos Islam, tempat di mana kita belajar kisah-kisah luar biasa dari Al-Quran yang bukan hanya menginspirasi, tapi juga membuka mata dan hati kita tentang makna kehidupan. Hari ini, kita akan membahas salah satu kisah paling dahsyat, paling dramatis dan penuh mukjizat dalam sejarah umat manusia. Yup, ini dia, kisah Nabi Musa alaihi salam, sang nabi pemberani yang berdiri tegar di hadapan Firaun, penguasa paling angkuh yang pernah ada. Bagaimana kisah seorang bayi yang dihanyutkan ke sungai justru tumbuh di istana musuhnya sendiri. Apa yang terjadi saat laut terbelah dan menyelamatkan kaum Bani Israel dari kehancuran? Dan bagaimana ujian demi ujian membuat Nabi Musa menjadi simbol keteguhan dan perjuangan seorang utusan Allah? Semuanya akan kita bahas lengkap, runut dari awal sampai akhir. Langsung berdasarkan petunjuk dari Al-Quran, bukan sekadar cerita turun-temurun. Jadi, siapkan hati dan pikiranmu. Karena ini bukan cuma cerita, ini adalah pelajaran hidup. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Bismillah. Yuk kita mulai perjalanan epik ini. Ini dia kisah Nabi Musa, sang nabi penantang Firaun. Versi lengkap menurut Al-Quran. Episode 1. Bayangan di bawah tahta Firaun. Langit Mesir kala itu terbakar jingga. Sungai Nil mengalir tenang, seolah tidak tahu bahwa di daratannya, darah manusia tak lagi dianggap suci. Firaun, raja Mesir yang menyebut dirinya Tuhan, duduk di singgasananya yang tinggi, memandang rakyat dari atas seakan mereka hanyalah cacing di bawah kakinya. Ia tak hanya menguasai tanah dan istana, tapi juga hati manusia. Dengan rasa takut, kekuasaan Firaun ditegakkan oleh pedang, dipertahankan oleh sihir, dan disokong oleh jaringan birokrasi yang kejam. Tapi di balik kekuasaan yang gemilang itu, hatinya dicekam oleh satu mimpi yang membuatnya terjaga di malam-malam panjang. Mimpi tentang kejatuhannya. Telah datang seorang anak laki-laki dari Bani Israel, bisik mimpi itu, yang kelak akan menjatuhkan tahta dan merobohkan kerajaanmu. Firaun terbangun, dadanya naik turun, tubuhnya dingin oleh keringat. Lalu ia memanggil para penasihat dan peramal. Mimpi ini adalah peringatan, wahai raja, ujar seorang dukun. Seorang anak laki-laki dari kaum yang kau perbudak akan tumbuh menjadi ancaman. Ia akan menjadi api yang membakar singgasanamu. Dan Firaun, dengan mata yang menyala, oleh paranoia, mengeluarkan perintah yang membekukan darah setiap ibu. Bunuh setiap anak laki-laki Bani Israel yang lahir tahun ini. Biarkan perempuan mereka hidup. Jeritan pun menggema di rumah-rumah Bani Israel. Tangisan bayi menjadi isyarat kematian. Para ibu menyembunyikan anak-anak mereka di bawah tanah, di antara jerami, di lubang-lubang kecil yang mereka gali dengan tangan sendiri. Tapi para algojo Firaun lebih kejam dari anjing pelacak. Di sebuah rumah kecil yang terletak jauh dari istana, seorang wanita dari Bani Israel menggigil dalam diam. Di pelukannya, seorang bayi baru lahir. Wajahnya damai, seolah tak tahu dunia menghendaki kematiannya. Itulah Musa, anak dari keluarga Imran. Namun wanita itu, ibu Musa, tak hanya menggigil karena takut, tapi juga karena menerima sesuatu yang jauh lebih besar, ilham dari Tuhannya. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, hanyutkanlah dia ke sungai. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Qais Al-Qashash 7, tangannya gemetar saat meletakkan bayi itu dalam sebuah peti kecil yang dilapisi jerami. Air matanya tak terbendung. Dengan ciuman terakhir di dahi anaknya, ia berkata lirih, "Wahai Tuhanku, aku titipkan dia kepadamu." Malam itu, peti kecil itu hanyut perlahan di sungai Nil, membawa benih perubahan besar. Musa, bayi mungil, yang akan menjadi penantang takhta, penumbang kezaliman, mengambang menuju rumah musuhnya sendiri. Dan langit Mesir kembali sunyi,
menyimpan rahasia besar yang baru saja dimulai. Di balik kekuasaan yang mutlak, selalu tersembunyi rasa takut yang mendalam. Dan di balik ketakutan seorang raja, Allah telah menyiapkan jawaban dalam wujud seorang bayi mungil yang hanyut di atas arus sungai Nil. Hari itu seorang ibu dari bangsa tertindas memilih percaya kepada ilham ilahi dan menyerahkan anaknya pada arus takdir. Ia tak tahu bahwa peti kecil itu sedang meluncur pelan menuju jantung kekuasaan sang tiran. Dan Mesir sedang bersiap menyambut anak laki-laki kecil yang kelak akan mengguncang tahtanya. Episode berikutnya, peti itu tiba di istana. Siapakah yang akan menemukan bayi itu? Dan bagaimana Allah menjaga rencananya dengan cara yang tak terduga? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah nyata dari Nabi Musa alaihi salam dalam serial Musa Sang Nabi Penantang Firaun. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan episode 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.